Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Setelah kami mendengarkan bagian firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26 sebagai ajakan bagi kami orang yang percaya untuk hidup menurut roh, maka kami menjumpai bahwa kami sebagai umat kepunyaan-Mu masih jauh dari hal-hal yang baik. Kami masih banyak hidup dalam kedagingan kami. Kami menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Karena itu, kami mau lagi disapa dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dengan renungkan di sepanjang kehidupan kami, untuk supaya ketika kami beraktivitas dalam tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, kami akan dimampukan memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi berkat dengan segala macam risiko yang akan kami hadapi hanya di dalam Tuhan. Persiapkanlah kami ya Tuhan sebagai jemaat pendengar firman Tuhan, baik yang ada di gedung gereja saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing lewat live streaming atau yang mengikuti secara langsung. Dan kami sebagai hamba pembawa firman-Mu, berilah roh hikmat, pengertian untuk menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, ini kami yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca Alkitab Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 33. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 33. Saya akan membaca bagian bacaan Alkitab pada ayat-ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang berangka ganjil. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus, judul pembacaan Alkitab. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sesungguhnya anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jika tuan rumah disebut adalah seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang dikatakan padamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor kulit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan di sepanjang minggu yang berjalan ini, Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Nah Bapak Ibu Saudara, pasti pernah membeli barang. Kalau di barang itu biasanya kalau ada DP kemasan, dos, ada DP petunjuk-petunjuk, Kang. Apalagi ada DP hati-hati begitu, warning. Misalnya kalau misalnya tidak boleh dibeginikan barang ini supaya nyandak mau meledak. Misalnya HP kan dimulai charge lebih, atau ada permainan-permainan anak-anak di atas 3 tahun, dimulai di bawah 2 tahun. Tuh ada banyak risiko yang ada. Tetapi karena kebutuhan, orang pasti akan membeli itu. Sekalipun sudah diingatkan, kalau misalnya seperti ini ada DP bahaya. Tetapi karena kebutuhan, orang tetap memerlukan, tapi orang mengingat ada risiko, orang berjaga, berhati-hati, agar supaya menggunakan barang tersebut, DP dampak atau risiko itu tidak akan terjadi. Nah bagian bacaan Alkitab ini pun setidak-tidaknya kita bisa melihat ada hal-hal yang akan dialami setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam keterpanggilan mereka, keterpanggilan saudara dan saya sebagai murid Tuhan, ada hal-hal yang akan dialami berupa penderitaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Karenanya, mereka diajar untuk sadar dan siap menghadapi. Bahkan mereka diberi petunjuk agar sekalipun banyak tantangan hambatan yang akan dialami dihadapi, mereka dimampukan melewatinya, menanggungnya. Karena Tuhan senantiasa bersama mereka. Hal-hal yang akan dialami para murid dalam bacaan kita ada di ayat 17 dan ayat 21 sampai 23. Mereka akan diserahkan untuk disesah. Mereka akan dibunuh, dibenci, bahkan dianiaya. Itulah resiko yang terjadi, yang akan menjadi bagian mereka, bahkan kita sebagai murid Tuhan. Menjadi pertanyaan dalam konteks bacaan ini, apakah dengan resiko yang disampaikan membuat para murid takut? Apakah dengan resiko yang disampaikan membuat para murid itu mundur? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena yang pertama, para murid yakin, para murid percaya apa yang mereka lakukan dalam tugas pemberitaan Injil adalah hal yang benar. Namanya kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Apalagi kita lakukan dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, para murid memahami jiwa lebih penting daripada tubuh. Tubuh orang yang percaya dapat dibinasakan, tetapi jiwa orang yang percaya tidak akan dibinasakan karena milik Tuhan Allah Sang Pencipta. Kesetiaan para murid inilah yang jelas terbukti dalam keberanian mereka melaksanakan panggilan pemberitaan Injil, sekalipun dihadapkan dengan berbagai resiko-resiko yang ada. Sekarang bagaimana
dengan saudara dan saya yang adalah sama-sama murid-murid Tuhan dewasa ini. Pernahkah kita memberitakan Injil? Pernah atau tidak? Pasti semua mau bilang pernah. Karena orang memahami pemberitaan Injil itu bukan hanya ketuk seperti orang pendeta, guru agama, pendeta, penatua, diaken, atau UPK, atau anggota SIDI yang dipercayakan memimpin ibadah. Tetapi bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam perbuatan. Orang pasti sudah pernah mengabarkan Injil. Tetapi apakah dengan kita memberitakan Injil, kita sudah menerima resiko-resiko dari pemberitaan Injil itu? Kalau orang waktu ibadah pas pelayan khusus disampaikan oleh ketua jemaat, kalau di daerah Sulawesi Utara, resiko-resiko itu agak yang kurang atau memang nyak dapat ya. Karena orang di sini masih istilahnya dominandang, banyak di sini. Tapi kalau saudara-saudara kita yang ada di luar daerah kita ini, yang istilahnya minoritas, pasti mengalami yang namanya resiko-resiko untuk pemberitaan Injil sebagai panggilan orang yang percaya. Nah di sini dengan situasi yang ada, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita nyatakan? Karena suka atau tidak mau orang-orang percaya ada dalam panggilan harus menyampaikan, memberitakan Injil itu. Sekalipun mungkin kita akan dibilang sok suci, akan dibilang alim, alim, atau rupa-rupa tuh betul-betul jongana, dan lain sebagainya. Nah di sini yang menjadi bagian kita dalam mensiasati tugas panggilan sebagai orang yang percaya dengan segala resiko yang sudah disampaikan, mari kita melihat bacaan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Ayat 16b bacaan kita tertulis, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular ialah kita harus cermat, penuh perhitungan, tidak cari-cari musuh, namun pantas menyerah di saat yang tepat, bukan berarti kita suka mati konyol. Tulus seperti merpati, karena tanpa ketulusan, kecerdikan itu akan jadi kelicikan, akan jadi kepura-puraan, bahkan kemunafikan. Petunjuk yang Yesus nyatakan, tentu kita jangan lupa konteks bacaan ini tentang serigala dan domba. Yesus, Tuhan kita, tidak menginginkan muridnya berubah menjadi serigala atau ular yang identik sebagai hewan buas. Tidak jadi ganas, tetapi Tuhan Yesus juga tidak menginginkan orang jadi seperti domba atau merpati, hewan lemah, yang selalu tadi disampaikan mati-mati konyol, jadi bulan-bulanan, bahkan jadi mangsa yang tak berdaya. Tetapi di sini kita dimampukan dalam kekuatan yang dari Tuhan dapat menyatakan apa yang baik dan benar sebagai panggilan yang kita jawab dalam pemberitaan Injil di dalam Tuhan. Nah karena itu ibu bapak saudara, dengan segala resiko yang sudah disampaikan tadi, apalagi kita sebagai orang yang percaya, kita merenungkan sebagai gereja Masih Injili di Minahasa yang di bulan Juni ini adalah bulan ucapan syukur kita terkait hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-191. Maka kita diingat-ingatkan tentang yang pertama ayat 26, jangan khawatir. Ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang akan tersembunyi yang tidak akan diketahui.
Di sini sangat jelas dalam refleksi yang disampaikan dalam HUT PI dan Pendidikan Kristen ke-151, kita ingat tentang penginjil-penginjil kita, Riedel dan Schwartz. Mereka meninggalkan segala sesuatu yang berlimpah di Eropa sana. Tetapi demi pemberitaan Injil mereka datang ke tanah Minahasa, sekalipun mereka berkekurangan, tetapi mereka tidak ditinggalkan Tuhan. Dengan segala macam risiko fisik maupun psikis mereka akan mereka hadapi, tetapi mereka ambil semua risiko itu karena Tuhan Yesus yang mengutus, pasti Tuhan yang akan menjaga. Dan benih Injil yang sudah para penginjil taburkan waktu yang lampau, itu sudah dan sementara dituai. Kita boleh menjadi gereja yang menjadi berkat untuk siapa saja, bukan hanya di daerah kita di Sulawesi Utara ini, tapi juga secara nasional, bahkan sampai internasional. Karena itu, ayat 32 bacaan kita pun akan memotivasi. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ketika kita orang yang percaya, tentu nyanda akan menjadi seperti Yunus. Tidak akan menjadi seperti siapa le kote? Petrus. Siapa le? Ada yang tahu? Yunus, Petrus, mereka kan menyangkal dan ingkar janji atau ingkar dalam panggilan. Tapi walaupun demikian bersyukur orang ada bertobat. Yunus ada balik ulang. Petrus sekalipun menyangkal, tapi dia bertobat toh. Lebih soe itu Yudas dengan siapa Kang? Murtadin no, yang murtad no. Tanpa mau disebutkan dorang pe nama-nama. Karena ayat 32 ini dan 33 kena pada orang. Siapa yang tidak mengakui Tuhan, maka dia tidak akan diakui. Siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Kita sebagai orang-orang yang percaya, bersyukur hari ini juga kita merayakan hari Pentakosta. Tapi ingat, ini bukan orang merayakan Pentakostanya orang Yahudi. Karena Pentakostanya orang Yahudi itu peringatan hari ke-50 setelah Paskah, itu adalah perayaan ucapan syukur atas panen yang boleh mereka nikmati. Tetapi Pentakosta yang dimaksud yang orang rayakan adalah bersamaan dengan hari raya Pentakosta orang Yahudi, ada peristiwa ketuangan Roh Kudus. Yang boleh kita lihat bacaan pada Kisah Para Rasul pasal 2. Roh Kudus yang memberi kepastian kepada para murid dalam ketidakpastian mereka. Roh Kudus yang memberi kekuatan dan pembaharuan, dan Roh Kudus yang menghancurkan segala sekat-sekat pemisah. Mereka dipersatukan dalam karya keselamatan Kristus dan mereka mengalami damai sejahtera dan pengampunannya. Dalam perayaan hari Pentakosta ini, maka kita terpanggil sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi dan melayani untuk dengan penuh tanggung jawab menghadirkan realitas shalom damai sejahtera itu dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Kita menjadi orang percaya yang siap pikul salib dengan berbagai resiko yang ada. Tentu dengan penuh gembira, dengan penuh ucapan syukur. Karena dengan kita melakukan hal-hal yang diinginkan yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita pun ada dalam rancangan Tuhan yang tentu mendatangkan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan. Selamat bersyukur bagi kita orang-orang yang percaya yang sudah mengalami ketuangan Roh Kudus dan memampukan kita menjalani panggilan sebagai pemberita-pemberita Injil dalam hidup kini bahkan sampai selama-lamanya memuliakan Tuhan. Amin.